Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber di mana pun Anda berada, kembali lagi bersama channel kami Rijara Sukses ya teman-teman. Saya akan membongkar ini dalam kasus motor ini seperti bunyi ngeblatak gitu ya teman-teman. Karena saya mohon maaf ya teman-teman semuanya. Saat video yang berbunyi ngeblataknya saya anggap videokan, masalahnya udah saya bongkar ya, udah saya ini, jadi tanggung gitu ya teman-teman, karena ini saat posisinya sudah saya bongkar semua, karena saya tidak bisa dibunyikan yang bunyi ngeblataknya gitu teman-teman ya. Dan hari ini ya mungkin kasusnya seperti ataukah bagian speedy atau bagian share, sepertinya ini motor yang kasusnya di bagian share ya. Rata-rata umumnya untuk X-Trail dan M3 seperti itu ya teman-teman. Oke, saksikan ya teman-teman videonya, dan jangan lupa teman-teman sebelum menonton videonya luangkan waktu sejenak buat subscribe ya teman-teman, tekan tanda loncengnya supaya teman-teman berlangganan dengan kami, agar bisa suatu saat bisa menentukan pilihan dan video yang terbaru kalian bisa nonton ya teman-teman, supaya berlangganan ataupun ada video-video yang terbaru dari kami bisa kalian tonton dan kalian cermati. Oke, tonton video terus. Hanya penjelasan sedikit ya untuk piston dan astrek ya, tentang astrek penjelasan ya untuk cara kerjanya pada teman-teman semua. Nah, ini adalah salah satu pembongkarannya, permasalahannya di kompresi tidak ada, akibat penggantian oli kurang maksimal. Nah, di sini ya teman-teman, untuk spasi dan cara kerja astrek ya, atau stang seher begitu ya teman-teman. Nah, di sini cara kerjanya TMA, TMB. Untuk spasi kanan kirinya dia punya sedikit kelonggaran ya teman-teman, masih wajar kenormalannya. Kalau permasalahan di astrek ini menentukan pada saat penggantian, dia harus posisinya kelonggaran gerak TMA TMB nya itu di saat didorong bunyi ya teman-teman. Tapi yang saat ini saya dapat bongkaran ini, mudah-mudahan masih bagus nih ya teman-teman, karena posisi saat didorong, pengecekannya begini teman-teman. Kalau bunyi itu berarti stang seher atau astrek sudah aus gitu teman-teman ya. Berarti yang boleh dikatakan ini ya masih bagus ya teman-teman. Dan untuk lahar astreknya kita lihatnya di sini teman-teman. Nah, kita putar di sini teman-teman ya, itu. Dan gini
Ini jarak main bebas teman-teman ya, kanan kiri. Nah, ini tidak ini normal ya teman-teman, kecuali TMA nya, posisi TMA ya, titik mati atas dan bawahnya. Nah, kalau misalkan digerak begini bunyi deg 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 begitu, berarti ini sudah aus gitu. Selanjutnya kita akan akibat motor ini, kenapa motor ini dibongkar ya teman-teman, karena ini pada awalnya mungkin orangnya ini lupa ganti oli apa gimana, nggak tahu ya teman-teman. Yang jelasnya gini teman-teman. Nah, saya akan memberikan keterangan tentang sehernya teman-teman. Nah, kenapa ini motor awalnya bunyinya ngebelatak gitu, pertak begitu ya teman-teman. Nah, setelah saya bongkar, nah, ternyata begini teman-teman, posisinya habis sebelah. Nah, dan ini normalnya ini teman-teman tuh, oke. Nah, ini kemakan tuh aus. Kenapa? Sehingga saat penggerakan di piston itu titik mati atas dan bawah ini longgar, jadi akibatnya bunyi pertak gitu. Sehingga si piston tersebut mantok di klep ya, di pelatuk di palep ya, di sini. Dan posisinya klep tersebut dengan kasat mata tidak ada kemiringan. Akan tetapi di sini teman-teman, tentunya teman-teman harus diganti saja ya, karena posisinya di sini ada sebagian yang tipis. Dan juga pas dudukan di sini teman-teman ya, di sini kalau kelihatan dengan kasat mata rata. Biasanya motor kalau sudah begini tipis segini, nah, diraba dengan perasaan teman-teman, sangat cekung sebelah juga, rasa menggergetnya ada gitu, nggak lurus gitu ya teman-teman, tuh begitu. Nah, ini kalau dipaksa dipasang biasanya kompresinya sering hilang ya teman-teman, sering terjadinya seperti itu. Nah, kelihatannya masih bagus gitu ya. Pokoknya intinya begini teman-teman, kalau teman-teman semuanya pada saat penggantian seher atau ganti boring, yang wajib diganti itu adalah seher, dan jangan lupa klep juga diganti meskipun dengan kasat mata tidak kena. Ini emang agak tipis, agak tebel, itu nanti pada saat kompresi tidak stabil teman-teman ya. Nah, di sini kalau untuk klep X nya itu masih bagus ya. Awal cara action. Terus kita akan, jangan lupa ya teman-teman semuanya ya, pastinya melakukan penyetingan klep atau penyekir klep dengan sangat harus teliti dan rapi, dengan perasaan yang sehalus mungkin ya teman-teman. Tetapi dengan cara manual saja, jangan pakai bor ya teman-teman. Biasanya kalau pakai bor tidak normal. Nah, posisinya harus dengan tangan dan perasaan. Jangan lupa subscribe. Underscore. Dan ini boring teman-teman. Biasanya umumnya Yamaha itu diganti seblok segini ya teman-teman. Kalau saya tidak pernah saya ganti ya teman-teman. Kita mainnya overboss saja, tetap pakai bawaannya. Nah, kenapa saya inisiatif seperti itu? Karena kalau saya di overboss, suatu saat namanya motor kalau terjadi kelonggaran dan ngebul kembali, kita bisa quarter. Jadi tidak banyak biaya begitu ya teman-teman. Nah, ini kita sisir sedikit ini ya teman-teman, sisir. Kita masukkan boring lalu kita bubut kembali gitu. Jadi kita tetap
pakai yang standar yang asli. Nah, suatu saat teman-teman ya motor tersebut ini kena lagi sehernya atau ngebul lagi, kita ganti yang oversiznya 50. Masih banyak, pakainya jangan yang asli. Kalau yang asli tidak ada ya yang oversiz 50 ya teman-teman. Pakainya yang merek lain, yang NPP itu ada yang 0,50 gitu ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah, karena supaya tidak membebani kepada konsumen ya teman-teman. Dan lagian bekasnya juga kan nggak laku. Lakunya berapa sih teman-teman? Paling kayak 5.000 nggak laku teman-teman. Belinya aja 400 ini teman-teman. Ini mahal ini teman-teman ya, 400.000 lebih. Kalau di sini nggak tahu, kalau di sana-sana ya teman-teman ya. Tergantung wilayah kali ya. Gitu. Kalau saran saya overboss saja teman-teman, jangan main ganti blok sehernya saja. Nah, kecuali tidak bisa sama sekali, ini masih bisa ya teman-teman. Katanya kalau menurut kata orang-orang itu mah biasa, biar barangnya laku aja gitu. Intinya begitu ya teman-teman. Ya namanya juga yang kalau yang enggak ini mah begitu intinya teman-teman. Janganlah. Nah, oke, untuk video kali ini penerangannya cukup sekian saja. Nanti kita lanjut untuk penyetingan ininya ya. Jangan lupa teman-teman untuk menonton video yang lebih lanjutnya lagi, dan luangkan waktu sebentar ya, subscribe-nya ya. Jangan lupa like, komen ya, komentar di bawah ini. Apabila ada yang dipertanyakan silakan komen. Subscribe-nya, tekan tanda loncengnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi dari trik-trik dari kami. Oke teman-teman semuanya, ini blok Yamaha X-Rage ya teman-teman. Saya tidak beli blok sehernya, tapi saya inisiatif, saya bikin, saya di boring saja ya. Ini blok saya boring aja. Kenapa? Karena mungkin kalau di boring lebih kuat ya. Percuma ya teman-teman, meskipun diganti blok sehernya juga banyak yang koplak gitu, banyak yang nggak kebetulan. Dan oleh karena itu saya inisiatif, saya ganti boring aja, saya boring manual, saya boring tukang bubut saja ya teman-teman. Mungkin lebih kuat dan lebih simpelnya lagi, apabila seher yang standarnya ini sudah kena lagi, kita bisa quarter ya, di oversiz 50. Kelihatannya teman-teman. Nah, umumnya seperti ini ya. Kalau yang baru, boring yang baru, yang tidak boring bubut ya, langsung blok boring, itu langsung tung gitu ya teman-teman. Pada saat dimasukin seher, blok langsung gitu. Kalau ini enggak teman-teman, kita sesuaikan, kita tinggal sesuaikan ya, kita tinggal sesuaikan aja. Jadi agak seret dikit ya teman-teman, tapi lancar gitu. Itulah keunggulan di boring manual gitu ya teman-teman. Yang kedua, untuk ini, untuk teman-teman, saya memberi penjelasan sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Dan ini saya pakai klep ya, klep in, dan X nya saya pakai yang lama. Nah, cuman kalau yang lama, yang penting kita teman-teman, gini teman-teman ya. Nah, untuk melihat kondisi palep in X atau klep in X itu gimana caranya untuk melihat supaya tidak bengkok gitu ya teman-teman, nggak bengkok. Nah, di sini teman-teman lihatnya
diputar ya teman-teman. Nah, putar ininya agak tonggolin sedikit ya, agak panjangin setengah lah supaya kelihatan. Kita putar dari bawah. Nah, kalau emang bengkok dia longgar di bawahnya teman-teman, longgar, ada celah gitu. Nah, tapi kalau lurus rata itu bagus berarti semuanya ya teman-temannya, mau X mau in gitu. Nah, dan yang selanjutnya ini kan otomatis kalau yang pakai yang lama kita sekir ya teman-teman, seperti itu ya, seperti ini teman-teman. Ya seperti ini teman-teman ya sekirnya. Nah teman-teman, kalau klepnya pakai yang lama, teman-teman harus amrilnya pakai yang kasar dulu ya, biar maksudnya kan ini kan agak kasar ya, agak kasar, terus ada kerak-keraknya gitu kan. Pakai amril teman-teman yang agak kasar dulu. Kenapa pakai yang kasar dulu? Biar ininya tercoret habis, tercoret. Nah, tercoret rata. Setelah itu lalu teman-teman amril yang halusnya, pakai amril yang halusnya gitu ya. Jadi kesimpulannya ini meskipun mau pakai klep baru, pakai klep second, kalau masih bagus oke, nggak apa-apa. Cuma bedanya itu teman-teman ya. Kalau yang baru kita sekirnya settingnya pakai amril yang halus langsung gitu. Itu aja. Karena sangat lumayan mahal ya, yang aslinya di atas hampir 200 ya teman-teman klep itu. Nah, kalau kenapa enggak kalau yang masih bawaannya masih bagus gitu. Begitu maksud saya teman-teman. Oke, cukup sekian ya video dari saya. Ntar tinggal kita lanjut yang pada saat setelah jadi gimana bunyinya, bisa halus apa enggak gitu. Oke, nah, kita harus teliti rapi. Salam sukses dan sejahtera, semangat ya teman-teman. Tonton terus ya video-video yang terbaru kami nanti setelah jeda-jeda yang berikut ini. Oke teman-teman, semuanya yang telah menyaksikan dan menonton video dan tutorial dari kami dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sudah saya pasang semua ya teman-teman. Kita dengarkan bunyinya. Mohon maaf ya sebelumnya, pada saat awal tidak saya videokan, tidak saya copy karena lupa ya teman-teman. Yang bunyi ngeblat tak 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 seperti stang seher, semuanya banyak kayak lar astra, stang seher, semuanya bunyi kayak pelatuk klep ya, dugaan orang seperti itu. Oke, nah, kita nyalakan ya teman-teman, kita tes dulu bagaimana untuk kehalusannya. Ya, oke teman-teman, teman-teman mungkin sudah dengarkan ya sendiri. Nah, seperti ini. Oke, begitu. Jadi teman-teman, ini kasusnya adalah motor ini adalah akibat tidak kontrol ganti oli ya, satu ya teman-teman. Yang keduanya jarang perawatan juga, sepertinya seperti itu ya teman-teman. Karena kenapa? Mungkin saya hanya menggambarkan dan mengasih informasi saja. Pistonnya aja ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman pistonnya. Terkikis sebelah, termakan dengan oli, termakan dengan gesekan boring ya teman-teman tuh. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang motor sudah halus kembali, langsung kembali, enak, top charge kembali ya. Mungkin saja sepertinya tidak banyak informasi yang tidak akurat untuk teman-teman ya, mohon maaf ya teman-teman, karena dari awal saya tidak videokan. Hari ini aja kita selesaikan hari ini ya teman-teman. Semoga video-video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
support buat teman-teman semua. Terima kasih semuanya ya. Salam sejahtera dari kami, semoga sukses. Dan untuk teman-teman berbegini itulah lebih penting ya teman-teman. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.